من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله الله. ربنا إننا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita tadi telah mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita diberkahi olehnya. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kita telah diberi tempat yang begitu megah di sini sehingga kita dapat menyelenggarakan acara yang sangat mulia ini. Semoga Allah membalasnya. Para hadirin sekalian, ceramah hari ini akan diisi dengan topik utama yang berjudul Tantangan dari Islam. Di sini sudah hadir penceramah kita, Saudara Ahmad Didat. Jadi aku akan langsung mempersembahkan saudaraku Ahmad Didat yang akan berbicara langsung di depan kalian. Topiknya adalah tantangan dari Islam. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Bapak Kepala dan para saudara-saudariku tercinta, subjeknya seperti yang sudah disampaikan Tuan Moderator adalah tantangan dari Islam. Islam adalah tantangan bagi semua agama yang ada, khususnya Yahudi dan Kristen. Ada hubungan yang sangat dekat antara ajaran Musa, Yesus, dan Muhammad. Semuanya hidup damai di hadapan Allah. Atau antara agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Setelah Nabi Karim mulai menyebarkannya pada kita, khususnya berada di Madinah, umat Kristen dan Yahudi, mereka sangat tegas melawan ajarannya, menyalahkan umat Muslim karena mengikuti Nabi yang salah ini. Orang yang tidak tahu caranya membaca dan menulis, ia hanya membimbingmu ke jalan yang salah. Kau ingin tahu kebenaran tentang Tuhan? Kau ingin keselamatan? Kau ingin masuk surga? Jika begitu ikuti kami. Jadi Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Umat muslimku, kaum Yahudi dan Kristen tidak akan pernah merasa puas dengan kalian, kecuali jika kamu mengikuti ajaran agama mereka. Pernyataan ini, pernyataan fakta, adalah buktinya. Kemanapun kau pergi, kaum Yahudi selalu menggunakan ras untuk memecah kita. Agama yang mereka ajarkan adalah agama yang rasis. Satu-satunya hal yang mereka minta pada kita adalah menerima hak Palestina yang dianggap miliknya. Kita rampok saudara kita, yaitu negara Palestina, dan memberikannya pada Yahudi. Mereka akan puas dengan kita. Mereka tidak mengundang siapapun juga mengikuti takdir mereka. Takdir mereka sekarang adalah agama rasis. Kau harus terlahir sebagai Yahudi untuk menjadi Yahudi. Misalkan kau jatuh cinta dengan gadis Yahudi, dan ia secara khusus memintamu untuk pindah agama, maka kau harus menjalani seluruh prosesnya. Lalu lambat laun, kau akan masuk ke agamanya. Tapi kau masih Yahudi tingkat 3. Mereka belum menerimamu. Mereka menginginkan pernyataan politik, itu saja. Tapi Kristen jauh berbeda dengannya. Mereka menawarkan cara mudah bagi kaum kita untuk mengikuti jejaknya. Untuk itu ada 1000 macam lebih gereja, masing-masing menawarkan jalan untuk masuk ke agamanya. Mayoritas saudaraku yang telah banyak kulihat sebelum aku kesini, sepertinya banyak yang berasal dari Hindu Pakistan, daerah India lainnya. Itulah yang kulihat. Pengalaman pertama yang kita jumpai dari tantangan ini, dari kaum oposisi ini, terjadi setelah Inggris menaklukkan India. Saat Inggris menaklukkan India,
mereka menyadari bahwa kapanpun juga, siapapun juga yang memberikan perlawanan datang dari kaum muslim. Karena kedaulatan, peraturan, dominasi direbut dari tangan mereka. Dan mereka adalah orang-orang militan, cepat atau lambat, mereka akan mendapatkan kekuatannya kembali. Jadi, jika mereka dapat merubah muslim, jika mereka dapat merubahnya agar menerima Kristen, mengajarkan mereka agar mau memberikan pipi yang lain, seperti Tuhan mereka, Yesus, yang mengatakan pada mereka, jika ada orang yang menampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi lainnya. Mengajarkan orang India, para muslim untuk memberikan pipi lainnya. Jika berhasil, kau akan dapat memerintah India selama 1000 tahun. Dari zaman Hindu hingga masa itu, mereka tidak takut. Karena mereka hanya mencari keselamatan. Hanya menggembala sapi saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari mereka. Muslimlah yang berbahaya. Lalu mereka pergi melaksanakan misi mereka. Masuk ke dalam India mempunyai satu misi, yaitu merubah kaum muslim India. Mereka mulai mengirimkan misionaris ke dalam India seperti katak di musim hujan. Dan mereka mulai menantang Islam dalam debat terbuka. Pada saat pertama muslim menolaknya. Orang-orang ini baru saja menaklukkan kita. Jika kau bicara terlalu keras, mungkin mereka akan menangkapmu dan mengirimmu ke Pulau Andama, Kalpanei, Laut Hitam. Seperti Pulau Robben di Afrika Selatan. Bicara banyak, Pulau Robben. Bicara terlalu banyak, Pulau Andama. Kau ingin masuk ke sana? Tidak. Jadi kuncinya adalah mulutmu, tetaplah diam. Tapi sekarang, misionaris, mereka mulai menguasai bahasa kita. Mereka belajar Urdu. Dan mereka mulai menantang muslim untuk berdebat dalam bahasa Urdu. Saat pertama mereka menolak karena mereka tidak tahu bahasanya. Sekarang Maulana Syahib mereka ingin bicara dengan bahasa kita. Jadi generasi yang lebih muda mendorongnya, Maulana Abdul Aziz Abdeli, untuk menerima tantangan ini. Lalu ada kepala pendeta dari Inggris, seorang pria Inggris. Dan dia adalah kepala pendeta yang mengambil alih pimpinan dalam jihad melawan muslim India. Lalu debat itu pun dilaksanakan di Delhi. Dan menurut laporannya yang kubaca di Israel Uhak, buku yang sangat bagus, yang membawaku ke sini, buku itu memberiku pengetahuan untuk melakukan perlawanan dengan Kristen dan dapat memulai dialog terbuka dengan mereka. Jadi di dalam buku yang aku baca itu, debat itu dilaksanakan di tempat yang dapat menampung 100.000 orang. Aku tidak tahu bagaimana suaranya bisa terdengar di padang pasir karena tidak ada mikrofon dan pengeras suara. Tapi mungkin orang-orang itu saling memberitahu. Mungkin dari kejauhan mereka dapat melihat dan mendengar sesuatu dan orang-orang saling memberitahukan yang lain. Maulana menyerang, pendeta membalas, seperti itulah. Lalu ada pukulan ke atas dan semuanya puas. Dan debatnya pun dimulai. Pendeta menyarankan kepada Maulana Syahib, ayo kita mulai dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Urdu. Lalu Maulana merespon, kau tahu, kau adalah saudara tua kami. Kristen mendahului Islam lebih dari 600 tahun. Karena kau lebih senior 600 tahun dari kami, dan menurut kebudayaan kami, kau punya giliran pertama. Kedua, kau adalah tamu kami. Kau adalah tamu kami. Tak diragukan, tamu yang tak diundang. Tapi kau tetap tamu. Dan menurut kebudayaan kami, kau punya giliran pertama. Kepala pendeta itu pun dipaksa untuk memulai debatnya. Dan ia memulainya dengan pertanyaan. Ia sudah menyiapkannya. Dalam bahasa Urdu. Maulana Syahid, ia menghormati Maulana. Di manakah Nabi Muhammadmu sekarang ini? Saat ini. Di mana dia? Maulana berpikir sebentar dan ia mengatakan bahwa ia berada di Taman Firdaus, surga Allah, Allah Subhanahu wa taala. Setelah jawaban itu, datanglah pertanyaan kedua. Ia mengatakan, baiklah, Maulana Syahib, katakan pada kami. Di manakah dia saat anak cucunya membutuhkannya di Karbala? Di mana dirinya? Maulana berpikir sebentar dan ia mengatakan bahwa ia masih berada di Taman Firdaus di surga. Bersama Allah Ta'ala. Setelah ia menjawabnya, ia mengajukan pertanyaan ketiga. Ia sudah menyiapkannya. Baiklah, sekarang katakan pada kami, Maulana Syahib, jika ia Nabi yang sedang bersama Allah di surga,
saat cucunya Hussein dibunuh, dibantai di Karbala? Apakah ia tidak minta bantuan Allah? Allah, lihatlah apa yang mereka perbuat dengan cucuku, tolonglah dirinya keluar dari kesulitan itu. Apakah ia tidak meminta bantuan kepada Allah? Lalu ada suasana sunyi yang cukup lama. Suasana sunyi. Pendeta tidak dapat menahan kesabarannya. Ia mengatakan, ayolah, jawablah, bicaralah. Apakah ia tidak meminta bantuan Allah? Lalu Maulana mengatakan, iya, ia melakukannya. Lalu apa yang ia katakan? Apa yang Allah katakan? Karena kita tahu ia butuh bantuan. Apa jawabannya? Lalu ada suasana sunyi yang sangat lama sekali. Dan sekali lagi pendeta tidak dapat menahan kesabarannya. Ia mulai menendang kakinya. Ayo, ia mengira bahwa ia sudah mengalahkannya. Maulana marah dia. Dia sudah mengira bahwa Maulana sudah dikalahkan. Ia mengatakan, ayo, ayo. Lalu Maulana mengatakan, Allah menangis. Allah menangis. Apa? Allah menangis? Ya, Allah menangis. Ia mengatakan, aku tidak dapat menyelamatkan anakku Yesus. Bagaimana bisa aku menyelamatkan cucumu? Dan debat itu pun berakhir. Debat itu langsung berakhir. Kau lihat, semua ini hanyalah mencocokkan bukti. Tidak ada hubungannya dengan fakta. Ini yang harus diperhatikan untuk mengungguli kepandaian lawan. Setelah itu, faktor dirinya sendiri adalah kekalahan keduanya. Jika kau berjalan di jalur yang benar, kau mempunyai kekuatan ganda karena kau juga memperjuangkan hakmu. Faktor dirinya sendiri adalah kekalahan keduanya. Tapi cobalah untuk melawan siapapun yang melawan terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan sepupu Yahudi kita setiap saatnya. Kita berperang di tahun 48, kita dikalahkan. Tahun 56, kita dikalahkan. Tahun 67, kita dikalahkan lagi. Pada saat pertama kalinya Muslim mempunyai inisiatif adalah pada tahun 73. Dan sekali lagi dengan bantuan Amerika, Yahudi berhasil mengikat kita. Tapi orang itu yang melawannya pertama kali. Kau berada di jalur yang benar. Tapi orang itu yang memulai terlebih dahulu. Ia memukulmu, ia terus memukulmu. Jadi pendeta itu dikalahkan, debatnya pun berakhir. Tapi ini adalah hal yang sering terjadi. Mereka sering mengalaminya. Sebagai hasilnya kita harus melakukan kontak dengan negaranya. Karena mereka mengatur negara kita. Jika tidak, kalian tidak akan bisa berada di sini. Kalian semua berbahasa Inggris. Kalian bicara denganku menggunakan bahasa Inggris. Mengapa? Karena mereka berhasil mengatur kita selama ratusan tahun. Jika Prancis yang mengatur kita, kita akan berbahasa Prancis. Jika Portugis yang mengatur kita, kita akan berbahasa Portugis. Jika Spanyol yang mengatur kita, kita akan berbahasa Spanyol. Kau tahu itu? Kalian semua adalah orang-orang yang berbahasa Inggris. Untuk apa? Karena mereka yang mengatur kita. Mereka lah yang membuat kita agar kita dapat bicara dengan mereka dengan bahasa mereka. Contoh lain dari buku ini, konfrontasi lainnya juga. Kau tahu misionaris Kristen, mereka punya kesabaran dan ketajaman untuk mengikuti semua kesempatan yang ada. Aku suka Muslim. Kau berargumen, berdebat, berdiskusi dengan non-muslim dan sepertinya kau berhasil memojokkannya. Apa yang kau lakukan? Kau mulai mengendurkan serangan. Aku tidak akan bisa dihentikan. Aku berhasil melumpuhkannya. Dan selesai, kau sudah puas. Tapi tidak bagi Kristen. Ia akan mengikutimu. Setiap pagi dan malam terus diikuti hingga kau berubah. Semuanya berlanjut sampai suatu ketika jangan dekati putriku lagi. Jika tidak akan kutembak kau. Aku akan menusukmu. Dan jangan lakukan itu lagi. Aku tidak mengharapkanmu untuk melakukan itu. Tapi, jika kau tidak mengatakan itu, orang itu tidak akan pernah melepaskanmu. Kau berikan jarimu, ia akan menangkap tanganmu. Dan tidak akan melepaskanmu. Mereka punya kesabaran dan ketajaman yang tidak kita miliki. Kita harus malu. Seharusnya kita malu. Lalu, misionaris Kristen ini mengikuti Syekh Arab. Setiap pagi dan malam. Menjelaskan ajarannya. Kau membuang waktumu, Syekh. Sholat 5 kali sehari, naik dan turun. Kau berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan kau membatasi hidupmu. Kau tidak minum minuman keras, tidak berjudi, tidak memakan babi dan seterusnya. Allah tidak mau semua itu. Kau mau keselamatan? Kau percaya bahwa ia mengirimkan juru selamat dan ia tewas menanggung dosamu. Dan keselamatan menjadi milikmu. Tuhan yang maha besar datang ke bumi dan tewas menanggung dosamu. Percayalah dan kau akan selamat. Dan dia tidak mau melepaskan. Setiap hari ia ada di sana. Setiap hari membuat hidupnya menderita. Hidup Syekh Arab ini. Bagaimana caranya agar bisa keluar dari kesulitan ini? Lalu ia merencanakan strategi. Ia mengatakannya pada Perdana Menterinya, wakilnya.
Esok hari jika ia datang, aku mau kau membisikkan sesuatu di telingaku. Baiklah. Ya, itu saja. Lalu misionaris itu datang. Assalamualaikum. Bangsa Arab sudah terbiasa. Ahlan wa sahlan. Kata-kata selamat datang yang indah. Kata-kata selamat datang yang terindah dari semua bahasa. Ahlan wa sahlan. Kau diterima di dalam keluarga ini dengan tangan terbuka. Tapi tidak jika kau sudah menggaruk hidungmu. Jika kau datang dengan sopan, kau diterima dengan tangan terbuka. Ahlan wa sahlan. Lalu pria itu duduk dan ia memulainya. Cerita lama yang sama. Lalu wakilnya datang dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ia mendengar bisikan di telinganya. Dan ia mulai menangis seperti seorang wanita yang kehilangan suaminya. Ia mulai menangis. Pendeta itu ingin tahu ada apa? Apa yang terjadi? Jangan bicarakan itu. Ayolah, katakanlah, aku bersimpati padamu. Tidak, aku tidak bisa. Ia menangis terus menangis. Acting, sebenarnya itu acting. Lalu pendeta itu semakin ingin tahu apa yang telah terjadi. Berita menyedihkan apakah itu? Aku baru saja mendengar berita menyedihkan. Malaikat Jibril Islam. Malaikat Jibril, ia mati. Jibril Islam, dia tewas. Pendeta itu mengatakan, kau bodoh. Malaikat tidak bisa mati. Lalu si Arab mengatakan, dan kau juga bodoh. Kau mengatakan padaku bahwa Tuhan mati. Ini adalah argumen yang selalu dibicarakan. Tapi sekarang mereka sudah lebih maju. Ini adalah sebuah buku. Subjeknya sama dengan pembicaraan sore ini. Tantangan Islam. Buku ini menceritakan di Afrika Selatan. Tapi tantangan Islam ada di mana-mana. Karena Islam adalah agama satu-satunya yang mengklaim untuk status ini, kehormatan ini. Hanya ada dua agama di dunia yang sering berkompetisi di dalam pikiran orang-orang. Hanya ada dua misionaris agama, Kristen dan Islam. Hanya ada dua agama yang keluar untuk mengajak orang-orang bergabung. Jadi Islam mengklaim untuk memastikan, untuk membenarkan, melengkapinya dan menghapuskan Kristen. Satu-satunya agama yang mengklaim itu. Kaum Hindu akan mengatakan pada Kristen, dengarlah, biarlah kau menjadi Kristen dan aku akan menjadi seorang Hindu. Tinggalkanlah aku. Kaum Buddha akan mengatakan, dengarlah, biarlah kau menjadi seorang Kristen dan aku menjadi Buddha. Tinggalkan aku. Tapi tidak dengan Muslim. Muslim diwajibkan untuk memberitahu dirinya bahwa Tuhan hanya satu, bukan tiga di dalam satu. Wala takum salasa. Ia harus mengatakan demikian. Islam harus mengatakan, jangan memakan babi, jangan minum alkohol, jangan berjudi, jangan berbohong. Shh. Di setiap langkahnya, ia semakin mendekati konfrontasi dengan cara hidup orang Kristen. Ia adalah tantangan. Dan seperti juga yang terjadi di Afrika Selatan selama 300 tahun, Kristen telah menindas orang-orang kita. 300 tahun. Orang pertama yang ditindas di sana, yang ditangkap di sana, di mana orang-orang di negaraku, Afrika Selatan, yang disebut Melayu, saat Belanda menjajah Indonesia, saudara-saudaraku di sana yang berperang demi kemerdekaan ditangkap sebagai tawanan perang dan dikirim ke gua Grup Hope untuk menjual mereka sebagai budak. Lalu saat Inggris, orang-orangmu di sini, saat mereka menjajah Malaysia, saudara-saudaraku di sana yang berperang demi kemerdekaan ditangkap sebagai tawanan perang dan dikirim ke gua Grup Hope, memberikannya untuk orang kulit putih dan menjualnya kepada mereka sebagai budak. Selama 300 tahun, orang-orang ini ditindas untuk membuat mereka mengikuti Kristen. Tapi setelah 300 tahun ditindas, mereka keluar sebagai salah satu komunitas muslim militan terbesar di dunia. Orang-orang Melayu. Salah satu komunitas muslim militan terbesar. Mereka gagal merubahnya. Bahkan jumlah mereka meningkat dengan sangat tajam. Orang-orang Melayu. Lalu muslim India selama 150 tahun. Kita ada di sana, kita berada di sana karena kita mencintai India, jadi kita ingin hidup bersama ayah kita. Mereka punya kesempatan besar untuk merubah kita. Miskin, tak terpelajar, orang-orang kelaparan, itu adalah kaumku. Tapi mereka gagal. Dan pada hari ini, saat misionaris Kristen menunjukkan buku ini, tantangan Islam, masjid demi masjid, ada lebih dari 300 masjid di negara kita. Setiap masjid merupakan karya terbaik. Tanpa adanya bantuan dari Arab.
Kecuali satu, hanya ada satu masjid yang dibantu Arab. Dan yang lainnya, 300 masjid ini dibangun dengan keringat sendiri. Dan kita telah membangun komunitas di sana. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Kita menyokong mutablik-mutablik yang memilih India dan Pakistan sebagai markasnya. Afrika Selatan, kita mengirim orang-orang untuk naik haji. Jumlah prosentasinya melebihi jumlah negara Arab manapun juga. Makin banyak orang yang menumbuhkan janggutnya, lebih banyak dari negara manapun juga. Makin banyak orang yang melakukan sholat, makin banyak masjid yang akan dibangun. Kita mempunyai komunitas yang bagus di Afrika Selatan. Di tengah lautan Kristen, kita adalah tantangan terbesar bagi Kristen. Jadi, ia selalu ingin merubah kita. Sekarang ia meningkatkan kecepatannya. Dan ia berhasil. Ia mengembangkan teknik baru. Kau tahu, pertama kali mereka menyerang Islam, mereka bilang Muhammad peniru, ia sangat lihai, ia menyalin bukunya dari Yahudi dan Kristen dan seterusnya. Dan hal itu tidak berhasil. Sekarang mereka mengembangkan teknik baru. Dan rencana baru mereka itu hanyalah tinggal berapa langkah lagi dari kehancuran kita. Ini adalah majalah Kristen yang dinamakan Berdoa. Kau tahu, Kristen mengatakan berdoa bukan berarti berdoa yang sebenarnya. Hal itu berarti memberikan uang. Karena saat dia bicara Tuhan Yesus, Afrika memuja Kristus, semua bangsa Asia memuja Kristus. Mereka berdoa berarti mereka memberikan uang. Muslim sangat cepat berdoa untukmu. Dan apabila ia berdoa, Muslim berdoa untuk kalian. Ia akan memberikanmu 1000 tahun. Seseorang memberikanku rahmat yang sangat besar. Ia mengatakan, kau tahu Tuan Didat, aku akan memberikan sisa hidupku padamu. Sisa hidupnya. Ia siap untuk memberikannya padaku. Kau tahu apa artinya itu? Ia siap untuk meninggal sekarang. Misalkan ia masih mempunyai 20 tahun lagi, ia akan memberikan 20 tahun itu padaku. Dan siap meninggal sekarang. Tapi ia tidak siap memberikan uang 5 sen kepadaku, tapi ia siap memberikan sisa hidupnya padaku. Muslim sangat bagus untuk hal itu. Ia siap memberi sesuatu yang belum ia peroleh. Sisa hidupku untukmu, kau dapat memilikinya. Tapi jika Kristen mengatakan berdoa, hal itu berarti memberikan. Dan mereka memberikannya. Mereka memberikannya. Jadi di majalah ini adalah pria Cina atau Korea. Dan gambarnya, namanya adalah John Lee. Ia bicara mengenai kerajaan minyak. Otomatis di dalam pikiranmu Arab Saudi. Kita membicarakan kerajaan minyak Arab Saudi. Kerajaan Arab. Ia mengatakan dalam paragraf pertamanya, aku berada di Arab Saudi dan baru saja meninggalkan Kuwait. Musuh Tuhan ini, dia datang ke Kuwait dan datang juga ke Arab Saudi. Hal ini tidak terlalu sulit. Ia mengatakan, aku tidak dapat memikirkan nama yang lebih baik atau waktu yang lebih tepat untuk memberikan perhatian kepada dunia muslim dari sekarang, dan sekarang adalah waktunya. Bukan hanya Indonesia, Lebanon, Bangladesh yang dapat dipilih untuk melakukan segala usaha vandalisme yang berarti merubahmu menjadi Kristen. Dan sisanya adalah dunia muslim. Sabda telah dikumandangkan di sana, semua itu adalah tanah perawan yang siap untuk dieksploitasi. Persiapannya telah dilakukan di Pakistan. Selama 2 tahun terakhir, kami telah melakukan kontak dengan 6 pemimpin Kristen di dunia Arab Muslim untuk mencari rencana yang realistis dan dapat dilakukan agar semua rumah menaruh salib dari pintu ke pintu. Tahun ini, kita merencanakan untuk membuka pusat penelitian di Beirut, Lebanon, untuk memulai seluruh persiapan dunia Arab Muslim dan seterusnya. Dunia Arab Muslim, dunia Arab Muslim, dunia Arab Muslim. Seluruh artikelnya lebih dari selusin ada kalimat dunia Muslim, dunia Muslim, dunia Arab Muslim. Mereka tertarik dengan cara hidup kita. Mereka tertarik sekali. Baiklah, aku akan bacakan sebuah puisi, yaitu pikirkanlah, jangan dihiraukan. Pikirkan orang-orangmu, negaramu, komunitasmu, kaummu. Ada persiapan untuk melenyapkanmu, untuk menyiapkan akhir bagimu. Tapi Muslim sangatlah sabar. Tidak apa-apa, di Pakistan ada 100 juta. Ya, itu mentalnya. Di Bangladesh, presentasinya sangat tinggi. Di India, 99% dari kami adalah Muslim. Inilah kebanggaanmu. Mereka merencanakan kehancuran kita. Ini adalah buku, sampul buku. Nyalakan peringatannya dari Arab Saudi. Ditulis oleh Tom Griffith. Siapakah dia? Ia tinggal di Jeddah selama 10 tahun mempelajari orang-orang Arab. Dan sekarang ia menulis buku, memberitahu bagaimana caranya untuk melaksanakan pekerjaannya. Bagaimana cara untuk masuk ke dalam Arab.
Jika mereka tidak mengizinkanmu datang dari pintu ke pintu, mereka punya cara lain untuk masuk ke sana. Dan ini adalah cara lainnya itu. Ini adalah foto dari sampul amplop. Perangkonya tertera dari Wolverhampton, dari Inggris. Dialamatkan kepada manajer supermarket Sen, PO Box 7867, Syarafiah, Jeddah, Saudi Arabia. Di dalamnya ada kupon, di dalam bahasa Arab. Di dalam kupon ini mereka menawarkan kepada orang Saudi ini Injil gratis dalam bahasa Arab. Kau ingin memilikinya? Kau mau memiliki Injil gratis? Apa kau pernah melihatnya? Ia mengatakan tidak. Syekh Ali, apa kau pernah melihatnya? Tidak. Lihat, kita memberimu cuma-cuma Injil gratis. Lalu ada lagi. Mereka mendapatkan alamatnya dari pusat telepon. Mereka mulai mengirimkannya Injil gratis secara cuma-cuma untuk kaum Arab. Mereka tidak bisa masuk melalui pintu. Apakah akan mengizinkannya? Tidak. Jadi mereka masuk melalui pos dan kita juga mendapatkannya di radio. Sebuah grup kecil di antara penganut Kristen. Mereka menamakan dirinya Jehovah Witness. Jumlah pengikut mereka tidak mencapai 2 juta. Grup kecil itu menerbitkan banyak buku. Tapi aku hanya memiliki 1 buku saja. The Truth. Judul buku itu adalah The Truth That Lives Eternal Life. Mereka mencetak sebanyak 80 juta kopi satu buku ini dan dalam 95 bahasa. 84 juta kopi hanya untuk satu buku dalam 95 bahasa. Bahasa apa yang kau ingin baca? Bahasa Arab? Kami memilikinya. Gujarat? Kami memilikinya. Urdu? Bahasa apapun juga. Zulu? Suhaili? Maliala? Dalam bahasa apa yang kau ingin baca? 84 juta kopi hanya untuk sebuah buku dalam 95 bahasa. Dan buku itu bukanlah brosur. Bukan buku tipis. Halamannya mencapai 192 halaman. Kaum muslim di seluruh dunia digabungkan. Kita semua menyumbangkan uang. Kita tidak dapat membuat 1 juta lembar propagasi seperti ini. 1 juta lembar tidak dapat kita buat. Dengan semua uang, dengan semua puluhan juta muslim di seluruh dunia, semua digabungkan, kita tidak dapat membuat 1 juta lembar kertas seperti ini. Apa kau tahu itu? Negara seperti itu, komunitas seperti itu, umat seperti itu, pantas untuk dilenyapkan, pantas untuk dihancurkan. Tidakkah kau melihatnya? Satu grup kecil melakukan hal ini. Salah satu grup lagi membuat majalah yang dinamakan Watchtower. Warnanya sangat bagus, oleh karenanya jangan melihat buku hanya dari sampulnya saja. Majalah Watchtower. Dan mereka mengatakan pada kita, rata-rata penerbitan majalah ini setiap edisinya adalah 12.315.000 setiap edisinya dalam sebulan. Majalah ini 12.315.000 setiap bulannya. Kelompok orang yang sama juga menerbitkan majalah yang bernama Awake. Bangunlah. Allah mengatakan pada kita untuk bangun. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangkitlah kalian semua. Kalian sudah mendapat peringatan. Kita disuruh untuk bangun. Mereka telah bangun. Awake. Majalah ini, mereka mengatakan padamu, rata-rata produksi sebanyak 10.610.000 kopi sebulan. 10.610.000 kopi sebulan. Apa yang aku lakukan? Mencoba menakutimu? Mengancammu? Tidak. Aku ingin kau terjaga. Dunia merencanakan untuk menghancurkanmu. Tapi kau tetap sabar. Tetap sabar. Tidak apa-apa. Aku sholat 5 kali sehari. Kita baik-baik saja. Aku katakan kau tidak baik-baik saja. Kita belum melakukan tujuan Allah mengirimkan kita ke dunia ini. Apa kita akan duduk saja, menikmati kesenangan? Hidup dengan bahagia? Mempunyai rumah bagus? Sholat 5 kali sehari? Apakah itu melengkapi tugasmu sebagai seorang muslim? Tidak. Tujuan muslim adalah untuk berbagi. Berbagi takdir ini ke seluruh umat manusia. Ini adalah kewajibanmu yang pertama. Jauh sebelum sholat, zakat, haji, dan lalu menjadi muslim sejati. Allah mengatakannya melalui nabinya dan sekarang ia mengatakan pada kita, yaitu fadzakir innama anta mudzakir. Kau harus menyampaikan pesannya. Karena itu tugasmu untuk menyampaikan pesannya. Kau tidak harus menjawab pertanyaannya. Entah mereka menerimanya atau tidak, Allah akan bertanya padamu. Ia akan bertanya padamu, apakah kau menyampaikan pesannya? Jauh sebelum sholat, zakat, haji, dan menjadi muslim sejati. Allah mengatakan, ini adalah tugasmu. Kerjakanlah dan kirimkanlah pesannya. Kita puas dengan sholat 5 waktu kita, menjadi muslim yang baik dan seterusnya. Kita tidak perlu babi, kita tidak minum minuman keras. Alhamdulillah, ini tidak membebaskan kita dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah pada kita.
Sebuah grup kecil juga, mereka menerbitkan majalah yang dinamakan The Plain Truth. Satu keluarga Armstrong, Herbert Armstrong, Kate Garner Armstrong. Rata-rata produksinya di sini tertera 8.175.000 kopi sebulan, cuma-cuma, gratis, cetakan berwarna. 8 juta sebulan, gratis. Sekarang mereka menawarkanmu Alkitab gratis. Ini. Hadiah cuma-cuma dari Kristen kepada seluruh umat Muslim. Bukan untuk kaum Hindu atau Yahudi. Tidak, hanya untuk Muslim. Gratis. Ini saja kuponnya dan jika kau menginginkannya, ini gratis. Apakah kau ingin mendapatkannya? Sekarang, buku indah ini, lihatlah. Judulnya, No Greater Love. Seorang pria, bukan, seorang wanita, pasti ingin membacanya. Tidak ada cinta yang lebih hebat. Dengan warna yang indah, mawar. Sampul yang berwarna, indah sekali. Mereka mengirimkan ini gratis kepada seluruh umat Muslim. Tidak ada cinta yang lebih hebat. Setiap pemuda menertawakannya. Buku apakah ini? Cinta sejati? Romantisme sejati? Apakah kau ingin membacanya? Kau tahu buku apa ini? Kau tahu apa isinya? Ini adalah perjanjian baru. Sejauh ini mereka memberikan 2.750.000 kopi secara cuma-cuma melalui pos. 2.750.000 kopi telah diberikan. Itu tertera di dalamnya. Gratis. Untuk kita umat Muslim. Mereka tahu mental yang kau miliki jadi kau akan mengambilnya. Ini yang mereka lakukan untukmu. Apa yang kita lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah puas. Kita baik-baik saja. Dan mereka juga sudah membaca pikiran. Yang satu ini, lihat, berbicara secara khusus mengenai Birmingham. Kau tidak terlalu jauh dari Birmingham. Benar begitu? Tidak. Ini, buatan Kristen dari majalah. Judulnya adalah Inggris, Muslim akan datang. Lihat ini, Muslim akan datang. Suatu waktu mereka mengatakan Turki akan datang. Kau tahu di gerbang Vienna, Muslim akan datang. Mereka datang untuk menaklukkan Spanyol. Sekarang, Muslim membuat invasi keduanya. Muslim akan datang. Mereka takut padamu. Kau kembali ke Khalid, kau tertarik sekarang? Mereka telah mengatur selama 450 tahun. Apa yang akan kau lakukan? Mereka mengatakan bahwa kita akan datang. Ada tim. Mereka menyebut nama mereka sebagai penyelamat. Dan mereka mendirikan penyelamat, crusades, pembela salib internasional. Tapi kata ini sangat sensitif. Saat Muslim mendengarnya, ini adalah arti kedua dari crusades, pembela salib. Kau tahu, selama 2000 tahun mereka membuat tentara ini melawan Muslim. Dari sini hingga ke seluruh Eropa, Hindu-Palestina. Selama 200 tahun mereka terus berperang. Sekarang ada penyelamat lainnya. Tapi di sini kata crusades sangatlah sensitif. Muslim sangat sensitif pada kata ini. Jadi mereka mengubah katanya, merubah namanya dari penyelamat internasional menjadi tim internasional. Orang-orang yang sangat baik, tidak berdosa. Tim apa? Tim sepak bola? Tim tenis? Tim apa ini? Sangat luas. Sangat luas artinya. Tim catur, tim internasional. Dan sekarang mereka memberitahukan pada kita, mereka memberitahukan umat Kristen tentunya, bukan kita. Kita hanya ingin melihatnya saja. Tujuan kita adalah untuk mencari tim yang berbahasa Inggris. Bukan tentara. Untuk menuju Birmingham. Untuk bekerja di antara 25.000 umat Muslim Bengali. Pada pertama kali, Muslim Bengali. Mengapa Muslim Bengali? Karena mereka ramah, lembut, dan baik. Sasaran empuk. Seperti Indonesia. Ramah, lembut, dan baik. Mereka sudah mempunyai umat Kristen sebanyak 15 juta. Ramah dan baik, lembut dan bersahaja. Mereka mencintainya. Mereka mencintaimu. Dan mereka memberitahu bagaimana caranya. Bagaimana cara menarik prianya. Bagaimana cara menarik wanitanya. Kenapa Birmingham? Karena Birmingham adalah pusat Inggris. Dan dari Birmingham ke seluruh Inggris. Dan dari Birmingham ke seluruh Eropa. Birmingham harus menjadi pusat bagi pembela salib ini. Di negaraku, mereka mengatakan, Yesus adalah jawabannya. Dan sekarang mereka mempunyai Muslim, murtad yang mengajak Muslim. Berlian untuk memotong berlian. Namanya, murtad dari Muslim. Pendeta Ahmad Sabji. Muslim. Pendeta Ahmad Sabji. Ia menjadi pendeta sekarang.
Orang lain di sini Syabir Wahdi. Namanya adalah nama Gujarat. Aku adalah seorang Gujarat, jadi kau mengatakan tidak. Kaumku baik-baik saja. Kita sudah melenyapkan mereka. Kulihat di sini Syabir Wahdi berasal dari negaramu. Ia teman sebangsamu, bangsa Gujarat. Syabir Wahdi menjadi seorang murtad. Orang lain lagi Ibrahim Muhammad. Lalu yang lain lagi Kai Atala. Ada lagi Sin Murtad, Salim, Adam. Ada banyak lagi yang berasal dari sana. Murtad. Mereka murtad, pengkhianat. Dan mereka menggunakannya untuk menarik muslim. Aku mengatakan mereka berhasil. Mereka berhasil menemukan pasukan khusus untuk membantunya. Mereka menyebutnya agama Islam. Sebenarnya agama Kristen, tapi bukan yang ini. Ini agama Islam. Mereka mengatakan di sini ada pelatihan untuk semua Kristen yang ingin menyaksikan Muslim, syahadat yang diucapkan Muslim. Kursus ini akan mengajarkanmu tentang Islam sebagai sebuah agama. Begitu juga dengan prakteknya. Bagaimana cara untuk masuk ke dalam Islam, bagaimana cara mereka untuk berubah dari Kristen. Mereka mengajarimu Islam sebagai sebuah agama. Kau tahu apa itu? Mereka mengatakan bahwa Kristen bukanlah agama. Islam adalah agama. Kristen bukan. Lalu apa ini? Mereka mengatakan Islam adalah agama. Jangan minum-minum. Jangan berjudi. Jangan berdansa. 5 kali dalam sehari berpuasa. Itu adalah agama. Kristen adalah hubungan dengan Tuhan. Kau menjadi sebuah kekuatan dengannya. Setelah kau menyatu dengannya, kau bisa bermain dengannya. Ia adalah teman baikmu, seperti kekasihmu. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hubungan dengan Tuhan, bukan agama. Agama melarang ini dan itu. Jika kau melakukannya, aku akan menghukummu. Jika kau melakukan ini, aku akan menghukummu. Itulah agama. Jadi mereka mengajarimu. Lihatlah, mereka hanya membuang waktu saja. Mereka membunuh dirinya sendiri 5 kali sehari, turun naik berpuasa 1 bulan penuh. Apakah Tuhan memintamu melakukan itu? Tidak. Ia membuatnya mudah untukmu. Kau hanya harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan datang ke bumi dan ia akan mati untukmu. Percayalah dan kau akan tetap selamat. Itu adalah hubungan. Dan barang-barang datang kepada kita. Teknik-teknik baru. Lihatlah ini jika kau menemukannya. Alkitab. Indah sekali, lihatlah. Alkitab. Jika Muslim menerima ini, jika kau tidak tahu apapun tentang Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah yang akan langsung kau pikir. Ini adalah kata-kata, phrase yang membimbingmu kepada sesuatu. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Walaupun ini kaligrafi Islam, ini untuk menangkap ikan-ikan Muslim. Muslim akan membeli buku ini. Dan mereka mengelabuiku. Bisakah kau bayangkan? Orang tua ini. Aku seharusnya menjadi seperti Nabi Nuh. Kau tahu itu? Kau memberi kehormatan itu. Tidak, sedikit lebih baik darimu. Dalam hal ini. Aku tidak membicarakan masalah sosial, perdagangan. Aku hanya membicarakan percakapan ini tentang agama, argumen, debat. Aku lebih baik darimu. Bukankah begitu? Ya. Tidak perlu malu. Bahkan aku pun juga tertipu. Di Karachi, Pakistan, aku memberikan ceramah, orang-orang mengelilingiku, mereka ingin menjabat tanganku, mereka ingin mendapatkan berkah. Mereka tidak ingin hidup dalam kesulitan, mereka sangat mencintaiku, mereka menghujaniku dengan cinta. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku memberikan tanganku, lalu ada anak kecil, umurnya sekitar 11 atau 13 tahun, berjanggut, dan ia memberikanku ini dia. Seperti inilah, sesuatu yang sangat indah. Jika kau dapat melihatnya dari dekat, ini sangat indah sekali. Dan aku membacanya, Allah Muhammad. Dan aku ingin menciumnya. Tapi orang-orang ini menghalangiku, jadi aku menaruhnya di saku. Keesokan harinya aku pergi ke Dubai. Aku belum punya kesempatan untuk mengeluarkannya di hotel di Dubai. Aku ingin mengosongkan sakuku, jadi aku mengeluarkannya. Aku membacanya, Allah Muhammad. Lalu ada yang berwarna emas, ini stiker, indah sekali. Untuk anak sebagai pembatas Al-Qurannya. Sabbana, Rabbana. Di dalam pikiran kita memikirkannya. Jadi mungkin ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa, Masya Allah. Lalu ada lagi. Lalu aku membalik lembarannya. Aku lihat di sini Tuhan bersabda. Aku berpikir bahwa Pakistan telah mengalahkanku.
Kau tahu aku melakukan pekerjaan hebat di negeriku. Itu hebat. Ceramah yang kubuat kelas dunia. Gratis. Apa yang aku lakukan adalah pekerjaan yang hebat. Tapi aku mengatakan bahwa Pakistan telah mengalahkanku. Tapi aku tidak malu. Aku senang. Saudaraku ini telah mengalahkanku. Mereka dapat membuat ini untuk diberikan kepada anak-anak, kepada orang-orang. Sangat bagus. Tapi Tuhan bersabda, kita tidak bicara seperti itu. Bukankah begitu? Kita tak pernah berbicara seperti itu. Di dalam Al-Fatihah, surat pembukaan, kita tidak mengatakan Tuhan bersabda. Apakah ini? Aku melihatnya lagi. Nah, sekarang aku mulai menelitinya. Kaligrafi Arab, kaligrafi Muslim. Ini adalah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam bahasa Arab. Dan ini Allah Muhammad. Semuanya, perhatikan ini. Allah Muhammad terlalu jauh untukmu. Apakah ini? Kau bisa lihat ini? Allah Muhammad. Dari penglihatanmu, aku menunjukkannya kepada Syekh Arab, yaitu di Jeddah. Aku mengatakan, Syekh, lihatlah ini. Allah Muhammad. Syekh, coba lihat lagi. Allah Muhammad. Aku mengatakan lagi, Syekh, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Allah Muhabbah. Allah Muhabbah. Tuhan adalah cinta. Itulah yang dikatakan Kristen. Mereka membuat Muslim, menaruhnya di rumah, menaruhnya di Al-Quran. Mereka menangkap ikan Muslim. Mereka tahu bagaimana cara menangkap ikan. Nelayan tahu kegunaan masing-masing umpan untuk masing-masing ikan. Setiap ikan tidak memakan umpan yang sama. Mereka tahu kelemahan Muslim di sini. Mereka tahu bahwa kita mencintai tulisan Allah, mencintai kaligrafi Islam. Muslim, dimanapun juga mereka telah mengamati kita, mereka telah meneliti kita, mereka punya psikolog. Di India, Pakistan, Bangladesh, dimanapun juga di Afrika, mereka mengamati Muslim. Jika mereka melihat apapun juga dalam bahasa Arab, bertebaran di mana-mana, anak-anak Muslim mengambilnya, menciumnya, dan menaruhnya di dalam Al-Quran. Tidak? Itulah kita. Kita diajarkan untuk mencintai dan menghargai semua yang berbau Allah. Jika kita melihat sesuatu yang terletak di sana dalam bahasa Arab, karena hanya kita melihatnya sesuatu berbahasa Arab, itu adalah tulisan tentang Allah. Jadi apapun yang kita lihat dalam kaligrafi adalah sesuatu tentang Allah. Jika kau menjumpai cerita terlarang dalam bahasa Arab, sobek dan tebarkanlah. Cobalah. Dan kau akan menemukan Muslim yang akan mengambilnya, menciumnya, dan ia akan menaruhnya bersama tulisan Arab lainnya. Buku porno dalam bahasa Arab, sobeklah. Anak-anak kita akan mengambilnya, dan begitu juga dengan kau. Kau pria yang sudah tua, kau juga akan mengambilnya, menciumnya, dimasukkan ke dalam saku, membawanya pulang dan menaruhnya di dalam Al-Quran. Ya, kita terlatih melakukannya. Mereka telah menelitimu. Mereka menangkap ikan dengan gigitan kecil. Jadi mereka menangkap ikan. Ini semua untukmu. Saudara-saudariku, ini semua untukmu. Ada yang lebih besar. Ini semua untukmu. Ini adalah kaligrafi Islam. Jika ini diberikan di luar, jika kau pulang, jika seseorang memberikanmu di luar sana, kau pasti akan terburu-buru, tergesa-gesa, merebutnya, memukul seseorang untuk mendapatkan ini. Benar kan? Gratis. Ya, aku tahu. Itulah orang-orangku, itulah aku. Lihatlah ini, lihat. Lihat ini. Ada apa dengan ini semua? Ini adalah Kristen, ini adalah Alkitab. Ini adalah Alkitab untuk menangkap ikan. Muslim akan termakan dengan ini. Mereka tahu bagaimana cara menangkap ikan. Buku mereka berikan pada kita. Lihatlah ini. Kristen menjadi saksi di antara Muslim. Kau lihat orang ini di sini, ini seperti orang Nigeria atau Tsunami dengan sorban, ia memegang tasbih di tangannya dan di bawahnya tertulis subhanallah, dan juga ada tulisan di sini innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Menciumnya? Ya, itu tulisan Allah. Dan menaruhnya di samping Al-Quran. Kau tahu apa ini? Ini adalah ular. Ular di dalam rumah. Ini adalah buku misionaris Kristen. Tapi kau tidak menyobeknya, tidak bisa membuangnya, tidak bisa membakarnya. Ia menangkapmu. Karena ada tulisan Allah di sini. Mereka tahu bagaimana cara menangkap ikan. Di sini. Ada seseorang yang terlihat seperti saudara kita, salah satu jemaat, bukan maksudku menghina, tidak ada maksud apapun. Ia terlihat menumbuhkan janggut dan sulfa. Sulfa adalah rambut panjang. Namanya adalah KK Alawi. Muslim. KK Alawi. Ia adalah seorang murtad. Ia sekarang menjadi seorang Kristen. Tapi ia punya janggut yang bagus, sulfa yang bagus, dan namanya adalah KK Alawi.
Kau membacanya, kau membuka bukunya, ayat-ayat Al-Quran. Quran, apa yang kau lakukan? Apa? Menciumnya dan menaruhnya di dekat Al-Quran. Seekor ular lagi di dalam rumah. Mereka tahu cara menangkap ikan. Di sini, mengapa kau menjadi seorang Kristen? Sultan Muhammad Paul. Sultan Muhammad telah menjadi Paul. Bukanlah bukunya. Ia seorang yang patan. Kau tahu itu patan? Seseorang yang mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Lalu aku menemukan Punjabi. Lihatlah orang ini. Archbishop dari Pakistan. Siapakah dia? Cari tahu. Kau pasti akan menemukan nama Punjabi di belakangnya. Ia seorang murtad Archbishop. Ialah bishop yang berasal dari Pakistan. Pada konferensi pers di Lambert, ia datang ke sini, Muslim yang menjadi seorang murtad. Bukalah bukunya, ayat-ayat Al-Quran. Apa yang kau lakukan? Menciumnya, menaruhnya di sebelah Al-Quran. Seekor ular lagi di dalam rumah. Mereka sangat ahli dalam permainan ini. Di sini, dari Sufi menjadi Kristen. John Abdul Subhan. Subhanallah menjadi John. Ya, seorang bishop sekarang. Ini semua untukmu. Buku demi buku. Yesus lebih dari sekedar nabi. Di sini, aku akan menunjukkan Dr. Muharram. Gambar Masjid Agung. Buku ini Kristen merespon Islam. Lihatlah. Lihat gambar yang bagus ini. Ini adalah gambar dari masjid. Katakan padaku, apakah ini masjid kita? Benar. Apakah aku yang mencetaknya? Kristenlah yang mencetak ini. Masjidmu, masjid ini milikmu, indah sekali. Ya, indah sekali. Aku ingin memilikinya. Kau ingin memilikinya? Bagaimana? Kau ingin memilikinya juga? Ini masjidmu. Masya Allah. Komisi Agung, kau dan umat muslim. Tamu muslimmu. Kau adalah tamu. Entah kau itu pelajar, expat, kau adalah tamu. Dan sekarang bagaimana caranya mengambil keuntungan dari tamu? Bagaimana caranya? Begitu banyak keuntungan yang mereka miliki saat ini untuk melawanmu. Ada beberapa keuntungan yang sebelumnya mereka tidak miliki. Mereka melawanmu. Entah kau pelajar atau kau bekerja di sini, belajar di sini, apapun juga. Kau adalah sasaran empuk. Kau sasaran yang tepat. Jadi mereka mengatakan, sebelumnya mereka mengatakan jika kau ingin menyebarkan agama kepada orang lain, kita harus meninggalkan rumah kita. Rumah kita yang nyaman dan pergi ke daerah asing. India, Indonesia, Malaysia, Afrika, ribuan mil jauhnya dari rumah kita. Sekarang kita dapat mengerjakannya dari rumah kita. Kau bisa tetap tinggal dengan istri dan anakmu dan kau bisa mengetuk pintu orang lain yang berdekatan dengan rumahmu. Kau tidak perlu pergi ribuan mil untuk menyebarkan agamamu. Kau punya semuanya di sini. Konsumennya sudah siap. Nomor 1. Nomor 2. Kau tahu jika kita pergi ke daerah asing, Indian, negara miskin, kau tinggal di perkampungan, kau duduk di lantai dengan karpet, lalat berterbangan, asap masuk melalui dapur, matamu perih, hidungmu berair. Ya, sekarang orang-orang ini siap menerima pesannya. Mereka punya sofa dan kursi. Nyaman sekali dan mereka punya kue seperti kita. Jadi itu yang kita anggap sekarang sebagai rumah. Secara budaya, kau siap menerima pesannya. Berbeda jauh dengan saudara-saudarimu di India dan Pakistan. Nomor 2. Nomor 3. Sebelumnya jika kita pergi keluar, kita harus mempelajari bahasa mereka. Kau harus mempelajari bahasa mereka, entah itu Bengali, atau Punjabi, atau Sindhi, atau Gujarat. Mereka harus mempelajari bahasamu untuk bisa menyebarkan ajarannya. Sekarang kau mempelajari bahasa mereka. Betapa indahnya hal itu. Lihat, kau siap menerima pesannya. Apakah kau mendengarkanku? Kau mengerti apa yang kau ucapkan dalam bahasa Inggris? Ya, karena itu kau siap menerima pesan dari orang Inggris. Begitu juga dengan para pembela salib. Bahasanya sama, ia tidak perlu mempelajari bahasamu. Kau tahu bahasamu saat berada di rumah? Urdu, Punjabi atau Sindhi? Ia tidak perlu mempelajari semua itu. Ia membuatmu berbicara dalam bahasa Inggris. Kau telah mempelajari bahasanya. Secara tata bahasa kau siap menerima pesannya.
Sebelumnya jika ingin merubah salah satu di antara kita, di tanah kelahiran kita sendiri, di kampung atau di kota, ia menjadi seorang yang dikucilkan. Siapapun yang melihat ia berjalan murtad, kafir, mardud, ia adalah pengkhianat. Kau melawannya, itu dia pengkhianat. Hal ini seperti menggantungnya. Saat ini, ia dapat menyelinap di dalam kaum mayoritas. Ada 16 juta orang Inggris. Di antara mereka aku ingin menariknya dan semua itu lebih mudah dari kemarin. Ia tidak menjadi sosok yang mudah dikenali. Sebelumnya, pemerintahnya menentang misi seperti itu. Pakistan tidak menyukainya. Ada misionaris yang masuk ke dalam negaranya. Ada 200.000 orang Kristen yang masuk ke Silkart. Di perbatasan India, di daerah potensial yang dinamakan Dolah. Ada 72 grup Inggris Kristen yang bekerja di Rawalpindi, Quetta. 72 misionaris Kristen. Orang-orang yang melayani mujahidin dan mujahirin sedang berupaya untuk merubah mereka menjadi Kristen. Pemerintah tahu hal ini, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun sebagai lawan mereka dan 6 grup Muslim. Hanya 6 melawan 72 Kristen. Muslim tidak menyadarinya. Ia tidak peduli, ia menyalahkan pemerintahnya. Pemerintah tidak menyukainya. Aku tidak sedang membela siapapun juga. Pemerintah tidak menyukainya, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Tapi di sini, pemerintah senang. Mereka ingin menarikmu. Sangat senang, pemerintahnya sangat senang. Kau menjadi salah satu dari mereka. Kau juga menjadi penjual babi, kau juga menjual anggur. Mereka senang. Mereka senang karena kau menjadi bagian dari mereka, benarkah? Ya. 5 unsur yang mereka tidak miliki sebelumnya. Keuntungan, mereka telah bekerja. Buku-buku, Kristus yang memegang kunci di tanganmu. Mereka Muslim di masjid. Allah atau Tuhan di dalam Alkitab. Bagikan takdirmu kepada Muslim. Mereka telah mencetak. Menurut Profesor Edward Seth, ia adalah seorang Kristen Lebanon. Profesor Edward Seth dari Universitas Columbia Amerika. Ia mengatakan, ini diambil dari majalah Times, penganut Kristen awal, orang-orang yang melakukan debat melawan Islam, menggunakan sosok Nabi manusia sebagai tameng mereka. Sesuatu yang ia tidak sukai. Menuduhnya menjual diri. Menuduh Nabi kita menjual dirinya. Penjual obat. Astagfirullahaladzim. Menghasut. Dan tulisan tentang Islam dan daerah yang mendukungnya. 60.000 buku telah disebarkan antara tahun 1800 dan 1950. Dalam 150 tahun. Mereka menyebarkan lebih dari 60.000 buku untuk melawan Islam. Dan Islam mengatakan, biarkanlah mereka. Mengapa kau mencabir mereka? Mereka orang-orang yang baik. Domba dan kambing sudah siap disembelih. Di sini berkaitan dengan berita ini, di sini tertera, hingga saat ini lebih dari 60% dari 70.000 misionaris adalah orang Amerika. Ada 70.000 pembela salib yang membela Kristen, menyebarkannya ke seluruh dunia ini. Mereka adalah pendeta, wakil gereja, pastor. Bukan, mereka adalah pasukan Kristen. Mereka keluar untuk merubah dunia. Dari 70.000 orang itu, 60%-nya adalah Amerika. Aku sudah menghitungnya, 42.000 orang Amerika menyebarkan ajaran mereka di dunia hingga saat ini. Dan Muslim mengatakan, biarkanlah mereka. Mereka teman yang ramah. Mengapa kau mengusiknya? Biarkan saja. Sudahlah. Allah tidak menyuruh kita membiarkan mereka. Allah mengatakan kita dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah puas dengan mereka. Kau harus setuju dengan apa yang mereka katakan. Mereka ingin kau percaya dalam Yesus. Yesus adalah pembawa pesan dari Tuhan. Kita mengatakan bahwa ia seorang juru selamat. Kita katakan bahwa ia lahir dari sebuah keajaiban. Kita mengatakan bahwa ia membangkitkan orang dari kubur dengan izin Allah. Dan ia menyembuhkan orang buta dan lepra dengan izin Tuhan. Apa itu memuaskan mereka? Tidak. Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah puas denganmu Muslim, jadi jangan tertipu. Kecuali jika kau menjadi salah satu dari mereka. Menjadi Katolik Romawi, mereka akan puas. Menjadi Anglikan, Anglikan akan puas. Menjadi Swenglitlern, mereka juga akan merasa puas. Mereka tidak akan pernah puas denganmu kecuali jika kau bergabung ke dalam gereja mereka. Entah kau berbaur dengan mereka atau merubah mereka. Merubah mereka atau mereka dirubah. Tidak ada cara lain. Apa jawaban dari ini semua? Jawabannya adalah buku Tuhan ini, Al-Quran. Kita harus mempersenjatai diri kita dengan buku ini. Kita tidak tahu semua tentang buku ini. Kita hanya mendengarnya saja. Kita rela mati demi buku ini. Jika mereka menghina buku ini, kita dapat berperang.
Kita maju berperang di jalan-jalan, melakukan ini, melakukan itu. Di gedung parlemen ia siap melawan mereka. Ia rela mati untuk buku ini, tapi ia tidak tahu apapun tentang buku ini. Ia tidak siap untuk hidup dengan ini. Ia tidak tahu apa yang dikatakan di sini. Tidak tahu apapun. Ia siap mati membelanya, tapi ia tidak siap untuk hidup di dalamnya. Karena ia tidak tahu apa yang dikatakan di sini. Ia tidak tahu apapun. Ia tidak tahu apapun. Kita bisa berdoa 5 kali sehari. Kita tahu ajarannya. Ya, kita tahu ajarannya. Tapi kita tidak tahu apapun mengenai buku ini. Jadi Kristen mengambil kesempatan di dalam hal itu. Dan mereka masuk ke dalam komunitas kita. Mereka tahu bahwa di kepalamu begitu banyak hal yang tidak kau tolak. Kau percaya, kau percaya, kau percaya. Kau percaya Yesus? Ya. Mereka datang padamu, mereka bertanya, apa kau percaya Yesus? Ya. Jadi kau tahu ia salah satu pembawa pesan dari Allah? Ya, kita memang menerima hal itu. Jadi kau menerima bahwa ia terlahir dengan ajaib tanpa adanya hubungan fisik? Ya, kita percaya itu. Kau tahu bahwa ia adalah juru selamat? Ya, kita menerimanya. Apa Muhammad juru selamat? Bukan. Tapi Yesus juru selamat? Ya. Nabimu hanyalah seorang rasul? Ya. Ia hanya seorang rasul. Di dalam Al-Quran, di sana tertera rasul dan juru selamat? Ya, itu yang dikatakan Al-Quran. Kau tahu Yesus dilahirkan tanpa ayah? Ya, mukjizat. Mukjizat. Apakah Muhammad dilahirkan seperti itu? Tidak. Kau lihat, ia menciptakan tingkatan di dalam kepalamu, tingkat kelebihan Yesus. Kau tahu Yesus mengorbankan nyawanya? Ya. Apakah Muhammad memberikan nyawanya? Setahuku tidak. Ya, memang tidak. Ia membuat Yesus lebih besar. Mereka mempelajari teknik baru. Di manakah Yesus? Ia menjawab di surga. Ia hidup? Ya. Apakah ia akan datang? Ya. Di mana Muhammadmu? Ia dikubur di Madinah. Mungkin tulangnya sudah membusuk di dalam tanah. Misionaris mengatakan itu. Tapi kita percaya bahwa Nabi kita tetap hidup di dalam diri kita. Ya, itu kiasan saja. Tapi secara fisik, tulangnya mungkin sudah membusuk di tanah. Kau menjawab mungkin. Apa kau merasa ia tidak bermaksud apapun? Ia tidak menginginkan apapun? Berdebatlah dengannya, berbicara dengannya. Kita sedang kalah, kita kalah karena kau tidak mau melawan. Lalu, kita punya jawabannya untuk ini. Ada buku yang tersedia, bacalah. Ini dia. Buku untuk melawan aktivitas tertentu seperti ini. Buku Kristus untuk Islam. Jawablah semua masalah itu. Apakah Alkitab kata-kata Allah? Apakah jawaban adalah masalahmu? Kebenaran atau kebenaran yang dibuat-buat? Jawablah masalahmu. Muhammad, Nabi Islam, jawablah masalahmu. Dan seterusnya. Semua buku-buku ini tersedia di pusat penyebaran Islam di Birmingham. Dapatkanlah, kuasailah. Dan sekarang kau yang akan membaginya dengan mereka. Kau akan mengetuk pintu mereka. Apa yang Alkitab katakan mengenai Muhammad dan seterusnya. Siapakah namanya? Buku demi buku. Tapi buku dari semua buku adalah Al-Quran. Kita harus kuasai kitab ini di dalam diri kita. Kita harus tahu apa yang Allah ingin kita lakukan, apa yang ia katakan. Dan buku ini sudah tersedia di sini, di depan sini. Kau tahu berapa harganya buku ini? Ensiklopedia dengan 2000 halaman, kau tahu berapa harganya? 5 pound sterling. 5 pounds. Ini murah, murah sekali. Semurah itu. Jika kau ingin tahu, belilah buku apa saja. Dan aku tidak tahu buku apa saja yang kau baca, karena kita tidak bisa membaca pikiran orang-orang. Allah menyuruh kita untuk menjadi komunitas yang membaca. Kata-kata pertama dalam ayatnya, yang Allah inginkan agar kita menjadi adalah pembaca. Tapi Muslim mengatakan kita tidak mau membaca. Ya, ia tidak membaca. Muslim adalah bangsa yang tidak membaca. Kau tahu itu? Bahkan koran pun tidak. Lihat ini, Alkitab ini. Aku membelinya di Birmingham. Dari Hudson, toko koran Hudson. Alkitab ini, aku membayarnya sejumlah 9,95 pounds. 10 pounds, dikurangi 5 penny, 10 pounds. Mungkin harganya sebenarnya lebih dari itu. Untuk harga satu buku ini, kau bisa mendapatkan 2 buku ini. Harganya 5 pounds, 2000 halaman. Dengan bahasa Arab, terjemahnya dan komentarnya. Dan kau dapat membacanya sendiri. Kau tahu kalimat yang aku ucapkan? Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Di mana itu? Jangan meriksanya di dalam Al-Quran. Apa yang Allah katakan? Aku mengatakan ayat Al-Baqarah. Di mana kau menemukan Baqarah? Di dalam Al-Quran. Jadilah seorang Muslim. Muslim Pakistan. Muslim Afrika. Di mana kau menemukan Baqarah? Di dalam buku ini, dalam cetakan ini, kau buka indeksnya. Ada di belakang. Di belakang, indeks.
Indeks yang sangat lengkap. Ada di bagian B sama seperti di kamus. Carilah Baqarah. Dan di dalam Baqarah akan tertera di bagian 2. Bagian 2 sangat mudah ditemukan karena setiap halaman ada angkanya. Aku mengatakan ayat 120. Sangat mudah ditemukan. Bukalah, periksalah, dan lihat apa yang Allah katakan. Allah berfirman dengan langsung kepadamu, tidak melalui didet. Biarkan ia bicara langsung denganmu. Karena ia bicara langsung denganku, denganmu, langsung di dalam buku ini. Tanpa malaikat Jibril. Kau tidak memerlukan malaikat Jibril. Ia sudah pensiun. Kau tidak perlu lagi. Jika seorang memberitahumu bahwa ia mendengar suara, kau harus menyuruhnya pergi ke psikiater. Jangan dengarkan dirinya. Semuanya. Begitu juga dengan didat. Jika ada seseorang yang memberitahumu ia memerlukan psikiater, bawa dia ke sana. Dan buku ini Allah bicara langsung kepadamu. Apa yang ingin kau ketahui? Apa yang ingin kau ketahui? Kau ingin tahu tentang pernikahan? Di dalam buku ini. Kau ingin tahu tentang perceraian? Di dalam buku ini. Kau ingin tahu tentang surga, tentang neraka? Di dalam buku ini. Apa yang ingin kau ketahui? Kau ingin tahu tentang Yesus? Tetanggamu, orang-orang bicara tentang Yesus. Biarkan mereka datang. Apakah mereka tahu apa yang dikatakan Al-Quran tentang Yesus? Mereka menjawab tidak. Bukalah bukunya. Kau tahu di mana harus mencari? Di bagian C. Carilah di bagian C, Yesus. Ada beberapa judul yang berbeda mengenai Yesus di dalam Al-Quran. Semua ada di tanganmu. Kau ingin tahu bagaimana kelahirannya? Bagian 3 surat Al-Imran. Bagian 3 ayat 42. Baca untuknya. Bacakan. Kau tidak dapat melakukan hal mudah itu untukmu sendiri dan untuk Islam? Kau layak dimusnahkan. Kau layak untuk tersesat. Itu kenyataannya. Kau tidak bisa membuat apapun jika tidak anak-anakmu yang akan hilang dimakan anjing. Kau berhutang pada dirimu sendiri. Kau harus bangun. Ambil buku Tuhan ini dan ini Maha Suci. Ini akan mengembangkan bahasa Inggrismu. Bahasa Inggrismu akan berkembang. Kau tidak perlu membaca Shakespeare untuk mengembangkannya. Bacalah buku ini. Dan mendekatlah kepada Allah. Dan kau akan tahu bahwa Allah mengatakan apa yang kukatakan. Apa yang Ahmad Didat katakan adalah hanya ucapanku sendiri. Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Yahudi dan Kristen, ta'alau kam. Datanglah semuanya. Apa kau panggil mereka? Tidak. Mengapa tidak? Karena kau tidak mendengarkan Allah. Jika kau membacanya, Allah mengatakan padamu, katakan padanya. Allah berfirman, wala taqulu thalathah. Jangan mengatakan 3 kekuasaan. Intahu khairul lakum. Jika kau berhenti mengatakannya akan lebih baik. Innallaha ilahu wahid. Sesungguhnya Allah hanya satu. Kau akan tahu siapa yang memuja 3 kekuasaan. Ini dibacakan di masjid. Di dalam tarawih kau mendengar ada orang yang membacakannya. Wala taqulu thalathah. Apakah ada muslim di dalam masjid yang mengatakan itu? Tidak. Tidak. Lalu dengan siapa? Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Semua yang mengatakan Yesus adalah anak Maria dan Tuhan adalah seorang kafir. Ia seorang penjahat. Ia berperang melawan Allah. Wa qala al-Masih. Tapi Kristus mengatakan, ya Bani Israel, wahai kaum Nabi Israel, a'budullah, sembahlah Tuhan, Rabbi wa Rabbakum. Tuhanku adalah Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah. Siapapun yang mengaitkan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah akan membuatnya haram dan ia akan melarangnya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan api neraka akan menjadi tempatnya. Wa maliz zalimin min ansar, dan bagi orang yang mengabaikannya ia akan masuk neraka. Di dalam masjid, apakah kau akan menemukan orang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Tidak. Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan berlaku ekstrim dalam agamamu. Apa kau menemukan orang-orang di masjidmu yang mengatakan bahwa kau harus berlaku ekstrim? Apa Alkitab ada di dalam masjidmu? Ya Bani Israel ada dalam Al-Quran. Apa kaum Bani Israel masuk ke dalam masjidmu? Tidak. Lalu apakah ini? Dengan siapa kau bicara? Bicara dengan dinding? Orang gilalah yang bicara dengan dinding. Kau tahu itu? Jika ada yang tidak beres di kepalamu, kau bicara dengan dinding. Dapatkah kau bayangkan? Kau datang ke sini tidak ada siapapun di ruangan ini dan aku bicara, Tuhan moderator, para hadirin, Dengan siapa orang itu bicara? Ia bicara dengan orang-orang. Di mana? Ia membayangkan orang-orang duduk di sana. Orang itu pasti sudah gila. Tidak. Di dalam masjid kau membicarakannya. Wala taqulu thalatha. Jangan katakan itu, jangan lakukan itu. Tapi orang-orang itu tidak ada di dalam masjid. Itu berarti ia memberikan instruksi untukmu dan untukku untuk menemukan orang-orang ini yang telah berlaku kafir. Temukan mereka dan bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Instruksi ini diberikan kepadamu, tapi kita tetap duduk di belakang dan tidak melakukan apa-apa karena kita tidak mengerti pesan itu. Bukalah bukunya, Allah ingin bicara padamu. Kau bisa lihat apa yang akan terjadi. Kau bisa duduk di belakang tidak melakukan apa-apa sementara Allah menangis dalam Al-Quran. Wa qalu takhazar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan bahwa pembawa pesan Allah dianggap sebagai anaknya. Itu adalah julukan terburuk. Laqad ji'tum syai'an idda. Ini adalah nama terburuk bagi Allah dengan mengatakan bahwa pembawa pesan itu adalah anaknya.
Takadus samawatu yatafattarna minhu, dan ia akan membakar langit. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi yang akan hancur terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan manusia itu akan jatuh dalam kehancurannya. Itu kutukan yang sangat menyeramkan dari Allah. Dan kau duduk saja di belakang tidak melakukan apapun. Aku bertanya kepada orang Arab, kau membaca ini? Ya jawab ya. Aku bertanya lagi, kau mengerti? Ya jawab ya. Kau duduk di belakang tanpa melakukan apapun? Mereka baru saja menghina Allah. Jika ibumu dihina, kau pasti memukulnya. Istri dan adikmu dihina, apa yang kau lakukan? Kau patahkan rahangnya. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau bisa menyewa geng. Kau mengatakan bahwa kau mencintai Allah lebih dari siapapun, dan sekarang mereka menghinanya, dan ini bukan gurauan. Ada yang aneh denganmu. Kau mengatakan kau mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memaafkan kita. Saudara-saudariku, lihatlah kepada dirimu. Dapatkan buku Tuhan ini. Jika kau sudah memilikinya, bacalah dan terapkanlah. Dapatkan buku-buku ini, persenjatai dirimu. Dan pergilah ke kota. Ini kesempatan yang Allah berikan pada kita. Sama seperti yang mereka dapatkan. Mereka punya kesempatan untuk melawanmu, dan kau juga punya kesempatan yang sama untuk melawan mereka. Kau tak perlu mendatangi daerah asing. Mereka ada di sini, pelangganmu juga ada di sini. Kau tak perlu pergi ke daerah asing untuk mengantarkan pesannya. Kau tidak perlu mempelajari bahasanya. Ia sudah tahu bahasanya, ia tahu bahasamu, dan kau tahu bahasanya. Apapun yang ia katakan tentangmu, itu juga berlaku pada kebalikannya. Hal sama yang ia agungkan, kau dapat melakukan hal yang sama seperti ia yang melakukannya padamu. Kau bisa melakukannya pada mereka. Dan Allah telah memberikan kita kesempatan ini. Kita harap kita dapat mengambilnya dan memenuhi kewajiban yang telah diberikan pada kita. Aku sangat berterima kasih dengan para jemaat di sini karena telah memberikan kesempatan padaku ini, dan semoga Allah membimbing kita semua. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita terima dengan baik. Bapak Kepala, para hadirin, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi jika ada siapapun yang ingin bertanya, jika ada pertanyaan mengenai subjek kita malam ini, tanyakan saja. Pertanyaan akan dijawab satu demi satu. Dan kami berharap pertanyaan yang diajukan juga satu persatu. Dan silahkan membuat pertanyaan, dan jika pertanyaan mengenai topik lain di luar ini, kau bisa menanyakannya nanti. Dan kami berharap acara ini dapat berlangsung dengan baik. Silahkan. Terima kasih. Pak Ustadz, bolehkah saya bertanya dengan bahasa Urdu? Tidak. Jika kau mengerti bahasa Inggrisku, jika kau mengerti ucapanku, Ya, tapi kali ini jika kau mengerti, saya ingin, aku tunggu dulu. Kau tahu, aku bukan seseorang yang mengerti bahasa asli masing-masing daerah. Aku akan memberikanmu contoh jika kau masih punya waktu. Tapi misionaris Kristen berpakaian seperti dirimu dengan baju kalua. Mereka datang dan bertanya, aku ingin menanyakanmu pertanyaan dalam bahasa Urdu. Jadi aku harus mengaku kepada orang itu, dan orang itu menertawakanku karena aku tidak mengenal bahasanya. Jadi tolonglah. Tuan Didat, aku telah menceraikan istriku. Tetapi aku ingin kembali lagi kepadanya setelah ia tidur dengan lelaki yang lebih tua dariku. Yang aku ingin tanyakan adalah masalah tentang cinta. Di dalam ayat yang menyebut tentang perceraian, apa pandanganmu mengenai masalah perceraian ini? Kau harus menjelaskan tentang ayat yang dimaksud ini, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lainnya. Apa hubungannya dengan talak? Kurasa kau harus menjelaskannya kepada kami semua, agar kami bisa mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan jika kami beragama Islam. Terima kasih. Kurasa kau bisa lihat apa yang terjadi di Nervan. Kau memotong jalan ceritanya. Kau memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya padamu yang sebenarnya tidak kau tanyakan. Benar. Jadi sekarang kau harus menjelaskan tentang ayat yang dimaksud ini. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Artinya seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lainnya. Apa hubungannya dengan talak? Tidak ada hubungannya dengan talak di sana. Tapi aku mengatakan di sini kau berbuat kesalahan. Kau menceraikan istrimu di dalam kemarahan. Sekarang
Kau ingin menghukum istrimu. Kau suruh tidur dengan orang tua. Di mana akalmu? Aku menanyakan padamu, di mana otakmu? Kau membuat kesalahan dan istrimu harus tidur dengan pria lain untuk membuktikan cintanya padamu. Jadi aku mengatakan hukum yang disebut Allah bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lainnya itu adalah kesalahanmu. Kita yang harus menghukummu. Menyuruhmu tidur dengan sejenismu, seorang gay, daripada menyuruh wanita malang itu. Tolong. Diamlah, jangan lakukan itu. Lihat, ini perasaan yang kudapat saat aku menjelaskan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lainnya, yang berarti jika kau melakukan kesalahan, kau yang harus menanggungnya. Itu adalah hukum Allah di dalam Al-Quran, bukan istrimu. Benar begitu? Dengan begitu kau bisa lihat hubungannya tentang menghukum orang yang tidak tepat. Apakah hukumannya itu? Apakah maksudnya semua ini? Tolong. Dengar, aku sudah bicara Berikan lebih dari aku 2 cukup. menit lagi. Tolong. Berikan aku 2 menit. Baik, berikan dia 2 menit. Berikan. Berikan aku 1 pertanyaan lagi. Aku mohon. Jawaban yang Anda berikan sama sekali keluar dari yang aku tanyakan. Maksudku, aku ingin sekali kembali kepada istriku. Tetapi sekarang aku sudah tahu bahwa ia telah berzina dengan seorang lelaki tua. Aku tidak terima semua ini. Tapi aku ingin sekali kembali kepadanya. Tolong Anda berikan jalan keluarnya. Aku tidak perlu nasihat dari Anda. Yang aku inginkan adalah jalan keluarnya. Aku ingin sekali kembali padanya. Dia sekarang sudah menikah dengan lelaki tua yang telah menjinahinya. Walaupun aku sudah menjatuhkan talak 3, aku ingin lagi kembali padanya. Aku mohon jalan keluarnya. Saudara, pertanyaanmu kelihatannya sudah keluar dari topik yang kita bicarakan. Saya harap kamu mengerti keadaan yang kami inginkan di sini. Ya saudaraku, apa yang ingin kau tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Agak lebih cepat sedikit, lebih cepat ke subjeknya. Aku tidak dapat mendengar suaranya, maaf. Lebih keras sedikit ya. Pak Ustadz, aku ingin bertanya. Aku telah memperkosa seorang gadis. Tapi yang dihukum adalah orang lain. Karena dia mau menanggung dosaku, sehingga dia dihukum. Apakah hal ini dibenarkan oleh agama Islam? Ya. Terima kasih. Ya. Kau tahu inilah cara agar mereka tidak bingung. Membawanya masuk ke dalam Al-Quran. Ajaklah ia membaca Al-Quran, jika tidak, ia belum mengenal Al-Quran. Aku mengajaknya membaca Al-Quran. Allah mengatakan, apapun yang kau lakukan, kau akan merasakan akibatnya. Itu adalah prinsip dasar yang dianut oleh Allah. Kau membawa semua orang kepadaku bukan berarti aku lebih beragama dibanding dia. Kau melakukan pemerkosaan dan orang lain yang mendapat hukumannya, aku tidak dapat menerimanya. Allah berfirman, Allah tazru waziratu wizra ukhra. Pada saat itu ada beberapa orang muslim, idenya adalah jika seseorang meninggal, sebagai istrinya, ia bersedih, mengeluh dan menangis, ia akan membuat orang ini mendapat hukuman. Jadi ia menjawabnya dalam sebuah ayat singkat. Ya, ia menjawabnya dalam sebuah ayat singkat. Ditujukan kepada An-Nisa Siddiqah, ibu kita, ia mencantumkannya dalam ayat ini. Wanita itu menangis dan suaminya akan mendapat hukuman orang yang sudah mati. Maka Allah berfirman, Allah tazru waziratu wizra ukhra. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Pria itu yang akan mendapatkan hukumannya karena istrinya menangis. Allah berfirman bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lainnya. Jika wanita itu berdosa karena menangis mengeluh kepada Allah, maka ia yang akan dihukum, bukan pria itu. Itulah hukumannya. Dan kita harus menerimanya tanpa ada tantangan. Kau datang dengan ide ini dan itu adalah idemu. Kau siap untuk bicara, kau memanggilku, pertanyaan yang ada di benakmu ini, kau membawanya kepadaku, dan aku mau ia menjawab ini. Bahwa kau melakukan kesalahan dan istrimu yang menanggung akibatnya, hal itu sama sekali tidak masuk akalku. Jelaskan padaku, bagaimana bisa? Kau mengerti? Intinya kita harus masuk ke dalam Al-Quran. Sekali kau masuk ke dalam Al-Quran, ini adalah penyatu kita. Ini akan menyatukan kita, entah kau tablighi, sunni, atau apapun juga. Jika kau ingin menyatukan orang-orang, kau memerlukan pemersatu. Saat ini, kau punya pahlawanmu sendiri. Aku punya pahlawanku sendiri. Kau punya pahlawanmu sendiri. Kau ingin tahu apa yang dikatakan pahlawanmu?
Aku akan katakan pahlawanku mengatakan ini. Di sini akan timbul sebuah konflik. Jika kita memilih pahlawan kita, yaitu Muhammad SAW sebagai pahlawan kita, dan buku ini sebagai panduan kita, sebagai buku prinsip hidup kita, insya Allah ini akan menyatukan kita semua. Tidak ada konflik. Saat aku mengatakan, Allah mengatakan ini, maka tidak ada konflik. Kau bisa lihat sekarang apa yang kubicarakan ini adalah yang dikatakan Allah. Kau tidak bisa mengatakan padaku, pemimpin agamaku mengatakan ini. Permisi, Allah mengatakan ini di dalam Al-Quran. Apa yang akan kau katakan, syekhmu? Aku ingin tahu apa yang ia katakan tentang ini. Jadi ini adalah pemersatu kita yang menyatukan semua umat muslim. Tulisan Allah. Itulah yang aku katakan. Masuklah ke dalam buku Tuhan ini, ada banyak buku. Dan ada buku yang memisahkan kita. Para pahlawan telah memisahkan kita. Pergilah ke tulisan Allah, dan tulisan Allah ini akan menyatukan kita. Ini tali dari Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Pegang eratlah tali dari Allah, sebarkanlah di antara kamu, dan kalian tidak akan bisa dipecahkan. Ini tali itu. Kita tidak sedang memegang tali. Tidak ada yang memegang tali itu. Tidak ada yang mengambil buku ini. Apa yang dikatakan buku ini tentang talak? Apa yang dikatakan buku ini? Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang disebut surat At-Talak. Karena kau menanyakannya, seluruh surat disebut talak. Talak berarti bercerai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan semuanya secara detail. Jika kau harus melakukannya, kau ambil tahap ini di saat istrimu tidak setuju. Ia memberitahu langkah demi langkah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Apa yang bisa kau lakukan sebelum kau bisa mengatakan aku akan menceraikanmu dan tidak berjumpa dengannya lebih dari 3 bulan. Ia mengatakan padamu apa yang harus dilakukan. Kau tidak mendengarkan, kau tidak membaca Al-Quran, kau tidak mendengarkan apa yang dikatakan Allah. Dan sekarang kau mengatakan talak, 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 talak. Dari mana kau dapatkan itu? Apa itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran untuk melakukan itu? Sekarang, kau mengakui membuat kesalahan, kau mengakuinya, kau ingin berubah baik. Jadi kau sekarang menciptakan perbaikan yang lebih bagus dari kesedihan. Jadi sekarang, aku mengatakan padamu, ini tidak masuk akal. Sekarang, kau ingin membahas mishab dan ajma'in. Kau ingin bicara dalam bahasa Urdu, tolonglah saudaraku. Aku tidak tahu bahasa ini. Aku tahu sedikit beberapa kata, tapi tidak semuanya. Kau pasti akan menertawakanku. Aku tidak tahu apakah arti semuanya itu. Aku tahu apa yang Allah katakan padaku, dan inilah yang aku mengerti. Jika aku salah, kau perbaiki aku karena aku salah memahami Al-Quran. Karena aku harus memahaminya. Ya saudaraku, apa yang ingin kau tanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Islam sudah dijelek-jelekan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah Anda tahu siapa yang melakukannya? Dan daerah mana saja yang sudah mereka datangi untuk melakukan aksinya itu? Aku tidak tahu, anakku. Aku menerimanya di Afrika. Aku menerimanya di Pakistan. Aku tidak tahu apakah mereka sudah sampai pada orang-orangmu atau belum. Tapi kau adalah sasaran mereka. Semua muslim dimanapun juga. Ini tergantung dari misionaris Kristen itu sendiri. Jika mereka merasa bahwa muslim Bengali ini, muslim Punjabi ini memerlukan mereka, maka ia akan mengejar mereka. Aku tidak tahu caranya, tapi mereka akan melakukannya. Mereka dapat mengarang sesuatu dan mereka akan mendapatkannya. Dan mereka akan memberikannya kepada muslim. Jadi itu tergantung pada misionaris itu. Apa yang ia pikirkan? Mereka sudah melakukannya. Mereka sudah melakukannya? Iya, mereka sudah melakukannya di sini. Iya. Dia mengatakan bahwa bukti itu juga sudah ditemukan di Inggris. Terima kasih. Kau tahu apa yang luar biasa? Lihat anak muda ini, lihat kontribusinya. Sahabat kecil kita ini, pertanyaannya didasarkan pada hal-hal yang kita bicarakan sekarang. Ia ingin tahu, ia memakai otaknya, ia membawamu kembali. Apa yang terjadi dengan Nelson? Aku tidak tahu kapan. Aku tidak tahu. Baiklah hadirin semua, karena saya rasa waktunya sudah cukup dan saya rasa sudah banyak pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab oleh Tuan Ahmad Didat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik sallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين آمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.